Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Dan silakan buka kitabnya tentang Abu Syafiq pada halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Abu Syafiq, ayahmu yang penyayang, ayahmu yang memiliki rasa empati. Artinya apa yang kamu rasakan ketika kamu sedih, ia pun merasa sedih. Ketika kamu gembira, dia pun merasa gembira. Satu, i'lami ayyatuhal bintu, ketahuilah wahai anak perempuan, anna abaki yuhibbuki aydan, bahwa ayahmu juga mencintaimu, misla ummiki, seperti ibumu. Yakhruju kulla yawmin minal baiti, ia setiap hari keluar dari rumah. Sabiran 'ala ta'abi wal harri wal bardi, ia sabar menahan, ia sabar menghadapi atau menahan rasa lelah, wal harri panas, wal bardi dan dingin. Musim dinginkah, musim hujankah, musim panaskah atau kemarau, ia setiap hari keluar dari rumahnya dalam keadaan sabar. Falimada kullu dzaliki, falimada kullu dzaliki, kenapa semua itu bisa ia lakukan, atau untuk apa semua itu ia lakukan, atau kenapa semua itu ia lakukan? Liyaktasiba malan yunfiquhu 'alaiki wa 'ala ummiki, untuk mencari harta nafkah yang ia akan berikan kepadamu dan kepada ibumu, wa ikhwatiki, dan saudara-saudaramu, wa akhwatiki, dan saudari-saudarimu. Fayashtari laki al-malabisa wal ad'imata, lalu ia membeli pakaian dan makanan untukmu. Wa jami'i ma tahtajina ilaihi, dan semua keperluan yang kamu butuhkan. Wa idza talabati minhu syai'an, dan apabila kamu meminta sesuatu dari ayah, fihi manfaatuki, yang sesuatu itu bermanfaat untukmu, la yamna'uki minhu, maka ayahmu tidak akan melarangnya, tidak akan melarangmu untuk meminta hal tersebut, untuk mendapatkan hal tersebut. Bal yu'tiki maqsudaki, bahkan ayah akan memberikanmu yang kamu inginkan. Wa huwa farhanu, dan ketika ia bisa mengabulkan apa yang kamu perlukan, ia bahagia, ia merasa gembira. Itu ayah. Ayah berusaha mencari nafkah, panas, dingin, hujan, badai, semuanya untuk menafkahi keluarga, termasuk dirimu wahai anak perempuan. Yang kedua, abuki yuhibbuki an ta'ishi salimatan minal adza wal maradi, ayahmu menyukaimu jika kamu hidup dalam keadaan selamat, minal adza wal maradi, dari penyakit. Tapi al-adza ini umum, segala sesuatu yang membahayakan dan menyakiti seseorang. Jadi kalau kita dalam keadaan selamat, sehat dari segala penyakit, maka ayah itu akan senang. Walidzaliki yamna'u, oleh karena itu ayah melarang, yamna'u anki, melarangmu,
kulla syai'in yadurruki. Oleh karenanya, ini walidzalika yamna'u anki kulla syai'in yadurruki. Oleh karenanya ayah melarang atau menghindarkan segala sesuatu yang bisa membuatmu bahaya. Ayah mewanti-wanti menjauhkan segala sesuatu yang dapat membahayakanmu. Nak, tidak boleh ini nak, bagusnya ini nak, yang itu tidak boleh nak, bisa kamu bahaya dan sebagainya. Wa ya'muruki an tuhafizi ala sihhatiki, dan ayah memerintahkanmu untuk menjaga kesehatanmu, likaila tamradi, agar kamu tidak sakit. Fa idza maridti, apabila kamu sakit, hazina alaiki katsiran, maka ayah akan sangat sedih melihatmu. Wada'a laki tabiban, dan ayah akan membawamu ke dokter. Washtara laki adawiyatan, dan akan membelikan obat untukmu. Wala yubali bikulli khasaratin, dan ayah tidak akan peduli dengan seluruh kerugian min ajli sihhatika ghaliyati, karena kesehatanmu adalah yang paling mahal. Tidak peduli berapa duit yang keluar, karena kesehatan seorang anak adalah yang lebih mahal dan lebih berarti dan lebih berharga. Ayah, ingat ayah. 3. Abuki yufakkiru kulla waqtin, ayahmu setiap waktu berfikir fi sya'ni tarbiyatiki, di dalam mengurus pendidikanmu. Walidzalika yudkhiluki al-madrasata, oleh karenanya ayahmu memasukkanmu ke sekolah. Wa yashtari lakil kutuba wa adawati ta'limi, dan ia membelikanmu buku-buku dan peralatan sekolah, peralatan pendidikan. Litata'allami, agar kamu bisa belajar dengan nyaman. Wa tatahadzaba akhlaquki, dan akhlakmu menjadi lurus, akhlakmu menjadi akhlak yang mulia. Wa takuni fi mustaqbaliki, dan agar kamu menjadi orang di masa depan nanti imra'atan kaminatan, perempuan yang sempurna, fi ilmiha, di dalam ilmunya, wa adabiha, dan adab-adabnya, nafi'atan, juga menjadi orang yang bermanfaat, li nafsiha, untuk dirinya, wa liqaumiha, dan orang-orang di sekitarnya. Itu harapan seorang ayah, menjadikan fasilitas yang sebisanya ia penuhi, agar kita bisa belajar, agar akhlak kita juga menjadi lurus. Abuki syafiq, ayahmu yang penyayang. Rahmatul abi, kasih sayang seorang ayah. Bagaimana kasih sayang seorang ayah? Ini ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja sebagai ilustrasi atau gambaran. Kana li rajulin bintun yuhibbuha mahabbatan syadidatan. Ada seorang laki-laki yang memiliki seorang anak perempuan, yang mana laki-laki itu kita sebutlah sebagai seorang ayah. Ayah itu sangat mencintai anaknya, cinta yang begitu luar biasa. Li'annaha ta'malu binasaihihi, karena anak perempuan itu mengerjakan apa saja yang dinasihati oleh ayahnya. Wa dzata yaumin, pada suatu hari, khalafat nasihata abiha, anak perempuan itu tidak mematuhi satu nasihat dari ayahnya. Fakana tukhalitu fi aqliha, apa yang tidak ia turuti, ternyata anak perempuan itu tukhalitu fi aqliha, ay ta'kulu anwa'an minat ta'am, memakan dengan berbagai macam banyak makanan. Wa ta'kulu bila nizamin, dan ia makan dengan tanpa ada keteraturan. Seharusnya kan kata Nabi itu 1/3 untuk makanan perut kita tuh, 1/3 untuk air, 1/3 untuk pernapasan. Kalau semuanya adalah untuk makanan, itu menjadi penyakit. Semuanya untuk air, maka menjadi penyakit. Atau banyak sekali makanan dan air sehingga tidak ada pernapasan, juga akan menjadi penyakit. Tidak ada keteraturan. Fahadzaraha abuha min dzalika, ayahnya telah atau sudah mengingatkannya agar tidak melakukan hal tersebut, sudah memberikan
larangan agar tidak melakukan hal tersebut. Walakinnaha ma sami'at kalamuhu, tetapi anak perempuannya tidak mendengarkan ucapan ayahnya. Hatta usibat bimaghshin syadidin, sampai anak perempuan itu mengalami sakit perut yang luar biasa. Fada'al abu laha tabiban, mau tidak mau ayahnya membawa anak perempuannya ke dokter. Wa ba'da an fattasha tabibu maradaha, sesudah si dokter memeriksa penyakit anak perempuannya, kata basmat dawai, lalu menulis resep obat. Fastarahu abuha minas saidaliyati, lalu ayahnya membeli obat sesuai resep dari dokter tadi ke as-saidaliyah, apotek, bisamanin ghalin, dengan harga yang mahal. Summa sallama lit-tabibi ujratahu al-ghaliyata aidan, kemudian ayah itu menyerahkan ongkos atau upah yang mahal juga kepada dokter. Bayarannya mahal juga berobat ke dokter. Walakinnahu la yubali bidzalika, tetapi sang ayah tidak peduli dengan hal tersebut. Mahal membeli obat, mahal berobat kepada dokter, tidak peduli. Kenapa? Li'annahu yuhibbu an tushfa bintu sari'an, karena ia suka kalau anak perempuannya akan sembuh segera. Lamma ra'atil bintu syafaqata abiha, ketika anak perempuannya melihat kasih sayang ayahnya yang luar biasa, dama'at ainaha farahan, bercucuran kedua air mata anak perempuan itu, tangis bahagia, tangis gembira. Wamtala'a qalbuha sururan, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Wa ba'da ayyamin qalilatin, dan setelah beberapa hari singkat, ta'afat min maradiha, anak perempuan itu sehat dari penyakitnya, sembuh dari penyakitnya. Fa'ahadat abaha ala an ta'mala daiman binasaihi, ia sungguh-sungguh memperhatikan ayahnya untuk mengerjakan selalu apa yang dinasihati oleh ayahnya. Wala tukhalifahu fi awamirihi, dan ia tidak akan menyelisihi atau tidak mematuhi perintah-perintah ayahnya. Hatta taslama minal adha, sehingga ia selamat dari penyakit, dari segala sesuatu yang akan menyakiti dan mengganggunya. Wa ta'isha fi rahatin, dan ia hidup dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia. Itu bukti bahwa rahmatul abi, kasih sayang seorang ayah. Uang tidak menjadi berarti lagi, tidak terpikirkan lagi ketika seorang anak sakit. Yang penting anak bisa sembuh. Terakhir, mada yajibu alaiki liwalidaiki, apa yang wajib bagimu kepada kedua orang tuamu. Maksudnya, apa kewajibanmu terhadap kedua orang tuamu? 1. Idza arafti ta'aba walidayki fi tarbiyatihi, apabila kamu mengetahui lelahnya kedua orang tuamu di dalam mendidikmu, wa uzma mahabbatihi malaki, dan besarnya cinta keduanya kepadamu, fabimadza tajazinahuma, maka dengan apa kamu bisa membalas jasa keduanya? Taba'an, tentunya, annaki la taqdirina an tajziyahima, tentunya kamu tidak akan mampu untuk membalas jasa keduanya. La taqdirina an tajzihima, tentunya kamu tidak akan mampu membalas jasa keduanya. Wa ma 'alaiki illa an ta'mali bihadhil adabi, oleh karenanya kamu mesti melakukan adab-adab di bawah ini sebagai bentuk dalam membalas jasa-jasa kedua orang tua, atau dalam rangka membalas kebaikan kedua orang tua kita yang telah berbuat baik kepada kita dan mendidik kita selama ini. Antam tasili awamirahuma ma'al mahabbati wal ihtirami, kamu menjunjung atau melaksanakan perintah-perintah kedua orang tua dengan rasa cinta dan penghormatan, bukan rasa dengan keterpaksaan. Wa ta'mali kulla syai'in yurdihima, dan kamu mengerjakan segala sesuatu yang membuat mereka menjadi ridha, menjadi senang. Bi an tuhsini ilaihima, dengan kamu berbuat baik kepada keduanya.
dengan cara kamu berbakti kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, ay wa ahsinu bil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, dalam berbakti kepada kedua orang tua. Wa anta batasimi amamahuma daiman, dan kamu senyum di hadapan keduanya, senyum selalu. Artinya tidak ada rasa muka masam di hadapan mereka berdua. Kamu senyumkah, tidak senyumkah, di wajahmu menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Itu maksudnya anta batasimi amamahum daiman. Meskipun kamu tidak tersenyum, tapi ketika dipandang oleh kedua orang tua membuat mereka menjadi bahagia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati, menyenangkan hati kedua orang tua. Wa tusafihima kulla sabahin wa masa'in, dan kamu bersalaman dengan kedua orang tua setiap pagi dan sore. Wa tad'i lahumma bi tulil umri fi sihhatin wa afiyatin, dan kamu berdoa untuk keduanya untuk panjang umur dalam keadaan sehat dan afiat. Wa antu hafizi ala kutubiki wa malabisiki, dan kamu menjaga untuk merapikan buku-bukumu, pakaianmu, wa jami'i dawatika, dan semua peralatanmu. Wa turattibiha fi mawdi'iha tartiban hasanan, dan kamu merapikan pakaian, buku, semua peralatan itu di tempatnya masing-masing dengan rapi yang bagus, dengan urutan yang bagus. Wa anta jatahidi fi mutala'ati durusika, wa anta jatahidi fi mutala'ati durusiki, dan kamu bersungguh-sungguh dalam memutalaah pelajaranmu. Wa ta'mali al-manzili wa fi khariji, dan kamu mengerjakan wa ta'mini fil manzili wa fi kharijihi kulla syai'in yasurruhuma, dan kamu mengerjakan semua hal yang membuat mereka senang, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua yang digambarkan oleh Syukman bin Ahmad Baraja itu pokok intinya adalah menjunjung perintah Allah Ta'ala, wa bil walidaini ihsana. Kenapa kamu berbakti kepada kedua orang tua? Karena menjunjung perintah Allah Ta'ala. Nah gitu caranya. 3. Wa tahdari min ayyi syai'in yu'dhihima, dan kamu berhati-hatilah dari segala hal yang dapat membuat mereka menjadi tersakiti. Fala tarfa'i sautiki fawqa sautihima, maka jangan kamu mengangkat suaramu di atas suara mereka berdua. Walakin takallami ma'ahuma bikalamin latifin, tetapi kamu berbicara kepada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, maka janganlah engkau katakan kepada mereka berdua, kepada kedua orang tua, uff, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan jangan juga kamu menghardik mereka berdua, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Uff itu tafsir Bagawi, tafsir Safwatut Tafasir, tafsir Al-Munir, Kayali Wahba Az-Zuhaili, rata-rata mereka mengatakan bahwa likulli maqalin makruhin. Uff itu maksudnya setiap ucapan yang tidak disukai, setiap ucapan yang jelek. Ya kita bahasanya termasuk indah, nah, itu termasuk yang dapat membuat kedua orang tua kita itu tersakiti. Wala tulihi alaihima fi talabi syai'in minal asya', dan kamu jangan merengek-rengek untuk meminta kepada mereka berdua sesuatu apapun. Wala siyama amama dhaifi, lebih-lebih di hadapan seorang tamu. Wa idza mana'aki anhu, dan apabila kedua orang tua itu menegurmu, melarangmu, au ghadiba alaiki, atau memarahimu, fala tahniki, maka jangan sangkal, maka kamu jangan marah,
Fala tanzuri ilaihima bi'ainin haddatin, dan jangan juga kamu memandang mereka berdua dengan pandangan yang tajam, mata yang melotot. Nah itu. Au biwajihin abusin, atau dengan wajah yang masam. Wala tuhamhimi alaihima, dan jangan kamu membuat mereka berdua menjadi sedih. Walakin iskuti wa qabali nasihatakuma, tetapi diamlah dan terimalah nasihat mereka berdua bikulli farahin wa surin, dengan sangat senang dan gembira. Wahdari aidan, dan waspada juga, berhati-hati juga, an takdzibi alaihima, bahwa kamu berdusta atau mendustai mereka berdua, atau tastamihima, atau menjelekkan mereka berdua, atau mencela mereka berdua. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, di antara dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Yang terakhir 4, waja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan sangat baik? Qala ummuka, Nabi berkata, ibumu. Qala summa man, siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man, siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man, laki-laki itu bertanya lagi, siapa wahai Rasulullah, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, abuka, yang terakhir ayahmu. 3 kali ibu, 1 kali ayah. Wal bintul lati tu'amil walidayha muamalatan hasanatan, ini poin intinya, seorang anak perempuan yang mempergauli kedua orang tuanya dengan pergaulan yang baik, tanalu ridhallahi wa ridhahuma, maka ia akan memperoleh ridha Allah dan ridha kedua orang tua. Wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan, al jannatu tahta aqdamil ummahati, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Dengan cara kita tawadhu di hadapan ibu, maka mudah-mudahan kita mendapatkan ridha orang tua, ridha ibu. Maka ketika kita mendapat ridha ibu, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ketika kita mendapat ridha Allah Ta'ala, maka kita layaklah mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita berbakti kepada kedua orang tua, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha kedua orang tua. Berkat kita mendapatkan ridha kedua orang tua, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, dan marilah kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.